Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambil menunggu insyaallah tidak lama lagi, sehingga sambil menunggu kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya tentu kesyukuran yang kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman ya. Tanpa keimanan maka kita tidak akan mampu untuk menjalankan atau melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini, karena yang dicari di tempat ini bukan harta, bukan apa yang kita gunakan sehari-hari dari uang, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai al-ajilah. Al-ajilah itu sifatnya duniawi ya. Yang kita cari adalah semata-mata kebaikan yang kita rasakan ya nanti ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya tidak akan diyakini, tidak akan bisa percaya kecuali karena ketika kita beriman kepada Allah. Kemudian ikhwas sekalian, materi kita pada kesempatan ini adalah ini ya, kalau di antum nomor 10 ya. Dan sudah lama ya kita enggak bertemu seperti ini. Mohon maaf karena sedang mencari ilmu di sebuah perguruan tinggi ya, mencari ilmu formal gitu. Dan alhamdulillah sudah selesai, dan insyaallah tanggal 12 Desember insyaallah wisudanya ya. Berkat doa antum semuanya insyaallah itu dipercepat. Di sini disebutkan tanqasimu ad-da'watu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ila ya. Tanqasimu ad-da'watu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ila. Tanqasimu itu terbagi. Ad-da'watu dakwah fi hayatihi ya, di masa hidupnya beliau, fi itu di hayatihi kehidupannya sallallahu alaihi wasallam, ila terbagi menjadi gitu ya, makiyatin wa madaniyatin. Makiyatin wa madaniyatin. Dakwah Nabi semasa hidupnya itu terbagi menjadi dua, Makkiyah dan Madaniyah. Apa Makkiyah dan Madaniyah? Apa Makkiyah? Periode Mekah wa Madaniyah, dan periode Madinah. Kalau disebut dengan periode Mekah, maka yang kita pahami bahwa dakwah beliau ada di mana?
di Mekah. Terus Madaniyah, periode Madinah, berarti dakwah Nabi SAW di Madinah, kan gitu. Gampangnya begitu. Wal Makkiyatu, dan periode Mekah, wal Makkiyatu, dan periode Mekah, tanqasimu ila, tanqasimu itu terbagi, ila kepada sirriyatin wa jahriyatin, terbagi kepada dua juga, yaitu sirriyah. Apa sir? Ya, sembunyi-sembunyi atau pelan-pelan. Makanya kita di dalam sholat, ya kalau sholat kita di siang hari, itu disunahkan untuk membaca secara sirriyah, pelan. Kalau di malam hari, ya jahriyah, sirriyatin wa jahriyatin, jahriyah, jahr itu terang-terangan, ya sehingga kita membaca di dalam sholat kita terang-terangan. Khususnya imam. Kalau sholat sendiri gimana? Silakan dikeraskan. Tetapi mengeraskannya jangan mengganggu orang. Gitu. Jangan mengganggu orang lain. Misalkan kita sholat di masjid sendiri di malam hari. Kemudian di samping kita ada yang dzikir. Ya kita bacanya jangan keras. Begitu juga kalau kita lagi di masjid, bukan sholat, membaca Al-Quran, siang, malam, pagi, sore. Kalau ada orang di samping kanan kiri kita, dan mereka juga sholat, dzikir, maka kita membaca Al-Qurannya jangan dikencengin. Terutama apabila orang di sebelah kita sholat. Maka kalau Ana perhatikan, Ana pernah sholat di beberapa masjid di Saudi itu, di Mekah khususnya, bukan di Masjidil Haram ya, di Mekah, ya di perkampungan mereka. Kalau lagi menunggu sholat, mereka itu memegang mushaf. Tetapi suara mereka nggak keluar, tapi mulutnya bergerak. Mengapa? Tidak boleh ketika kita membaca Al-Quran, sementara di samping kita ada orang dzikir, orang sholat, bacaan kita mengganggu mereka sedang khusyuk sholat atau membaca atau berzikir. Cuman di kita sudah terbiasa ya, baca Qur'annya kenceng, jadi kenceng aja. Makanya pernah, Ana itu di Masjidil Haram membaca Al-Quran, perasaan Ana sudah pelan. Karena di Masjidil Haram itu kan hiruk pikuk ya, wah gitu, banyak orang bolak-balik muter. Hiruk pikuk pokoknya di Mekah itu. Nah, Ana di masjidnya, saya duduk di karpet di situ, hiruk pikuk juga terdengar tapi nggak begitu ini. Ya saya baca Quran, perasaan Ana sudah saya pelankan. Tapi karena terbiasa di kita itu baca kencang, ke bawah lama baca tuh agak kencang. Sama di sebelahnya Ana ditegur. Merasa terganggu. Jadi terjadi pada Ana juga itu, karena terbawa di kita. Kalau baca Qurannya nggak kencang, nggak enak, gitu. Padahal nggak. Tetapi ketika Ana di salah satu masjid di Mekah itu, kemudian Ana mengikuti gaya mereka, ketika mereka membaca Al-Quran dengan pelan, enak. Malah bisa untuk memahami itu. Berbeda ketika memang di situ sedang belajar Al-Quran. Contohnya ada halaqah tahfidz. Kemudian di kelas kita untuk disuruh menghafal, silakan, nggak ada masalah. Karena di situ posisinya adalah belajar. Kalau nggak dikerasin susah, ngapal nggak dikerasin susah. Cuman forumnya berbeda.
Makanya likulli maqamin maqalun likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun gitu. Di setiap tempat itu ada perkataan yang tepat, dan setiap perkataan itu ada tempatnya yang tepat. Ya. Nah, di periode Mekah itu terbagi kepada sirriyah wa jahriyah. Tentu ketika beliau memulai dakwah ini adalah setelah beliau diangkat menjadi rasul. Di mana sebagai pertanda bahwa beliau diangkat menjadi rasul adalah turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian beliau setelah diangkat menjadi nabi, beliau diperintahkan untuk berdakwah. Perintah dakwah ini dengan turunnya surat Al-Muddathir, ya. Surat Al-Muddathir. Oke. Maka beliau pun mulai berdakwah di Mekah secara sirriyah. Dan beliau memulai dengan poin berikutnya, bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ilallahi sirran. Bada'a memulai. Rasulullah Yad'u itu berdakwah ilallahi kepada Allah sirran. Fa aslama sirran, ini sirran secara sir. Nabi berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Beliau berdakwah secara sirron. Bada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ilallahi sirran. Beliau memulai berdakwah secara sir. Kan Mekah dibagi menjadi dua ya. Sirran wa jahran, sirriyatin wa jahriyatin. Tadi disebutkan tadi. Secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyinya beliau itu melakukan dakwahnya selama 3 tahun kurang lebih. Nah, kemudian beliau memulai dakwahnya secara jahron itu selama berapa tahun? Sisanya dari 13. 10 tahun. Ya, sisa yang 13 tadi dikurangin 3 berarti 10 tahun sampai beliau hijrah. Tetapi jaharnya beliau di Mekah ini hanya sekedar pada tingkat lisan saja, secara dakwah secara lisan. Belum sampai kepada peperangan, ya. Belum sampai kepada istilahnya yad tangan itu belum.
Karena pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya memulainya belum kuat, belum kokoh. Gitu. Belum memiliki kekuatan sehingga dengan lisan saja. Dan banyak celaan di Mekah. Ya, banyak celaan di Mekah sehingga beliau suatu saat mengumpulkan para kaum Quraisy pada saat itu ya di Mekah untuk disampaikan tentang dakwah ini, tentang tauhid, tentang bagaimana menyembah Allah. Kemudian datanglah Abu Lahab. Dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana?" Celaka wahai kamu Muhammad. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Kalau didakwahi la ilaha illallah, orang Quraisy itu tahu, orang kafir Quraisy pada saat itu konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Karena dengan la ilaha illallah itu otomatis mereka harus meninggalkan yang selama ini mereka sembah. Orang kafir Quraisy apakah kenal Allah? Kenal. Karena ketika mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawabnya apa? Allah. Tapi belum disebut sebagai orang yang bertauhid. Mengapa? Belum disebut sebagai orang yang bertauhid. Karena mereka walaupun mengaku yang menciptakan adalah Allah, menciptakan mereka adalah Allah, tetapi mereka masih beribadah kepada selain Allah. Gak apa-apa ya, lanjut, ada yang sholat. Oke, kecil-kecil aja. Maka dari itu para ulama membagi tingkatan tauhid itu ada 3 itu. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Di mana tauhid rububiyah itu adalah mengakui bahwasanya Allah pencipta. Dan ini diyakini oleh orang kafir Quraisy. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki. Ya Allah itu segalanya. Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang mengatur. Tetapi kalau masalah ibadah itu beda lagi. Tidak semua orang yang mengakui Allah itu yang menciptakan mereka, itu mereka beribadah kepada Allah. Nah, terjadi pada orang kafir Quraisy. Mereka disebut kafir, musyrik, karena mereka walaupun mengakui bahwasanya Allah pencipta mereka, namun mereka beribadah kepada selain Allah. Ketika Abu Lahab mengatakan kepada Rasul, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celaka kamu wahai Muhammad, apakah untuk ini kamu memukulkan kami? Turunlah ayat, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad." Tabban itu kan celaka. Tabban celaka. Laka kamu ya Muhammad. Sama Allah langsung diturunkan ayat, "Tabbat yada Abi Lahab." Celakalah Abu Lahab. Watabba, dan benar-benar celaka. Diulang, tabbat yada Abi Lahabi watabbat, watabba ya. Tabbat yada Abi Lahabi watabbat. Begitu? Tabbat yada Abi Lahabi watabb. Diulang, watabb. Tabbat yada Abi Lahabi watabb. Ya, celakalah. Siapa? Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak akan pernah bisa mencukupi dia, bisa membantu dia. Ya. Hartanya tidak akan pernah bisa membantu dia, menyelamatkan dia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kasab, dan apa yang diusahakan.
dan seterusnya. Kemudian ikhwas sekalian, adapun di Madinah, beliau berdakwah selama berapa? 10 tahun. Nah, para ulama sejarah, ulama sirah, membagi fase periode Madinah ini menjadi dua juga. Membagi periode Madinah ini menjadi dua fase. Atau afwan, 3 fase. Ya, menjadi 3 fase. Fase pertama adalah fase di mana di situ masih gonjang-ganjing ya. Masih gonjang-ganjing. Apa tahu gonjang-ganjing enggak? Jadi ketika berada di Madinah, itu fase yang masih penuh cobaan di dalam dakwahnya. Masih ada cobaan, masih ada gangguan. Dan itu berlangsung selama ya. Sampai tahun enggak ya? Tahun pertama Hijriah sampai tahun ke-6 Hijriah. Di mana tahun ke-6 Hijriah itu terjadi Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Kan mulai tahun kedua kan sudah ada perang apa? Perang Badar dan berikut terus peperangan, maka disebut dengan apa nama masa apa? Penuh dengan cobaan. Kalau anak bilangnya gonjang-ganjing gitu. Ya, banyak cobaan, banyak rintangan sampai terjadi Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Fase kedua adalah fase apa namanya? Hudanah itu. Hudanah itu gencatan senjata. Fase gencatan senjata. Setelah tadi bersama apa namanya? Orang-orang kafir, banyak permusuhannya, peperangan dan sebagainya. Nah, fase berikutnya adalah fase adanya gencatan senjata atau perjanjian perdamaian gitu aja. Perjanjian perdamaian dengan para pemimpin kafir sampai terjadinya Fathu Makkah. Tahun berapa Fathu Makkah? Tahun ke-8. Fathu itu artinya penaklukan. Mekah itu adalah penaklukan kota Mekah. Nah, di 2 tahun ini pada masa fase apa ini? Fase adanya perjanjian perdamaian dengan orang-orang kafir, para pemimpin kafir selama 2 tahun ini, Nabi SAW melancarkan dakwahnya kepada para raja-raja dengan disurati raja-raja itu. Dan Rasul itu ya memang sudah dipilih oleh Allah ya, cerdik dan cerdas gitu dalam berdakwah itu. Makanya dengan fatonah ya. Kalau kita sering sidik, amanah, tabligh, fatonah kan begitu. Fatonah itu kan cerdas. Beliau itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tetapi beliau mampu menaklukkan orang-orang hebat untuk membantu dakwah beliau. Mengirimkan surat kepada para raja yang dimana itu rajanya bukan raja Arab saja, raja non-Arab. Raja Persia, raja Romawi. Kirimin surat. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa mereka.
Siapa yang menulis? Para sahabat Nabi SAW. Di antara sahabat Nabi SAW itu ada yang diperintahkan Rasul untuk belajar bahasa non-Arab. Setelah mereka pandai, disuruh untuk menulis surat dan dikirim ke berbagai raja non-Arab. Maka belajar bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa-bahasa dunia itu perlu. Untuk apa? Berdakwah. Sebagaimana di antara sahabat dulu ada yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mempelajari bahasa-bahasa yang akan didakwahi. Maka kalau anak-anak kita mau belajar bahasa Inggris, dukung. Belajar bahasa Jepang, dukung. Bahasa Cina, dukung. Motif kita, kalau yang lain mungkin motifnya bisnis. Belajar bahasa Inggris untuk teknologi. Untuk jaring bisnis. Bahasa Jepang misalkan, untuk bisnis dengan orang Jepang. Cina, bisnis dengan orang Cina. Ada juga yang belajar bahasa Jepang, kuliah bahasa Jepang untuk apa? Kerja di perusahaan, nanti menjadi penerjemah. Ya kan? Bisa. Itu kan motif dunia. Kalau kita, motifnya bukan sekedar dunia, tapi motifnya adalah bagaimana ya mampu untuk ketika dibutuhkan nanti berdakwah dengan orang non Indonesia gitu. Orang yang selain orang Indonesia dan kita butuh berkomunikasi dengan bahasa mereka, itu lebih bisa mendekati. Berapa banyak orang di masa-masa agresi Israel ke Palestina ini, orang yang penasaran, orang Eropa itu terhadap Islam, akhirnya mereka membaca Al-Quran. Mereka tuh aneh mau lihat, kok orang Gaza bertahan ya? Di tengah-tengah agresi yang brutal kayak gitu, kok bertahan ya? Apa sih yang membuat mereka bertahan? Akhirnya mereka kepo gitu, pengen tahu apa yang mereka pada diri mereka itu ada apa? Mereka membaca Al-Quran. Apa membaca Al-Qurannya Al-Quran yang dibaca dengan versi Arab? Enggak, versi terjemahan mereka baca. Ya karena mereka non-Muslim. Ya kan? Gak bisa membaca Al-Quran. Mereka membaca dari versi-versi terjemahan. Dan di antara mereka baru, oh ini sebabnya. Karena keyakinan mereka yang ada di dalam Al-Quran ini mulai terbuka mereka. Gitu. Terbelalak dengan apa yang mereka lihat. Kalau motifnya dunia, udah selesai. Ya kan? Makanya kalau kita bandingkan pasukan Israel dengan pasukan Hamas di Gaza, itu nggak sebanding. Persenjataan nggak sebanding. Tapi mengapa Israel sebulan lebih tidak mampu untuk mengalahkan Hamas? Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan berperang bersama Hamas itu seperti berperang dengan hantu. Ya, kendaraan-kendaraan perang mereka yang begitu canggih, tank-tank mereka yang begitu canggih, selesai sama orang-orang Hamas. Ya, karena kekuatan iman. Makanya kalau kekuatan iman itu akan mengalahkan segala-galanya. Dan kita banyak itu cerita dari teman-teman yang mendirikan pesantren gitu. Mereka itu mendirikan pesantren mulainya bukan dari orang yang mampu gitu, punya duit atau apa. Tapi karena apa? Karena mereka saya mendirikan pesantren semata-mata karena untuk menyebarkan ilmu, mengajarkan kepada manusia tentang iman, mengajarkan kepada manusia tentang tauhid. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana ke depannya. Akhirnya mereka membuat pesantren dan besar. Bermula tidak punya apa-apa gitu loh. Makanya iman itu ada segala-galanya. Kalau kita sudah megang iman mah udahlah. Dalam kondisi apapun kalau orang beriman itu kan ya mampu untuk menghadapi apa yang sedang ada di hadapannya. Baik ketika mendapatkan nikmat maupun mendapatkan musibah. Serahin aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah bersedih. Ya. Kemudian marhalah tsalitsah yang fase ketiga ketika periode Madinah ini adalah fase masuknya manusia kepada Islam secara berbondong-bondong
setelah Fathu Makkah itu, kemudian ini berlangsung sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Berarti tersisa berapa tahun? 6, 2, tersisa 2 tahun. Artinya tersisa 2 tahun Rasul menikmati benar-benar gitu ya. Islam itu diterima oleh manusia yang selama ini selalu memusuhi Nabi. Ya kan? Di Mekah, di mana di Mekah itu adalah jantungnya, ya, jantungnya Islam. Di situ ada Ka'bah, ada Masjid Al-Masjidil Haram, sehingga Nabi terusir dari tempat yang jantungnya Islam, terusir dari jantungnya Islam itu, sehingga Nabi SAW bisa menaklukkan dan menikmati perjuangan beliau itu hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun bisa menikmati perjuangannya. Iya. Maka subhanallah gitu kan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyelesaikan tugasnya menjadi seorang nabi yang menyebarkan Islam ya dalam jangka 23 tahun dan harus berakhir ya dan meninggal dunia bukan di kota kelahirannya. Ya, meninggalnya di mana? Di Madinah. Kalau antum umroh biasanya ke Madinah ya. Di Masjid Nabawi itu ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun asalnya kuburan Nabi ini dulunya di luar masjid. Jadi Rasul itu dikuburkan di mana beliau meninggal. Di kamarnya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sementara kamarnya Aisyah radhiyallahu anha itu mepet dengan masjid, bersebelahan. Sehingga Aisyah itu pernah membersihkan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menjulurkan kepala ke kamar Aisyah. Nah, Aisyah membersihin membersihin kepala Rasul itu, rambut itu dari kamarnya gitu. Berarti kan nempel. Ya. Nah, ketika meninggal di situ dikuburkan. Saking nempelnya, dulu pernah para sahabat Nabi itu menunggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah untuk sholat Isya. Adzan sudah dikumandangkan, mereka menunggu Rasul keluar untuk mengimami sholat. Ya, mengimami sholat. Tetapi biasanya beliau keluar dalam ukuran tertentu ya, biasanya nggak keluar sampai tengah malam. Nah, di tengah-tengah nunggu itu mereka ada yang ketiduran, ada yang nggak enak mau memanggil Rasul, nggak sopan, sehingga di antara mereka ada yang nah, itu. Berarti kan kalau suara itu jarak dekat atau jarak jauh untuk terdengar? Dekat kan? Ya, karena kamar beliau itu dekat dengan masjid, jadi gitu supaya dengar bahwasanya kami menunggu. Misalnya Isya azannya jam 7, tengah malamnya setengah 12, nunggu sampai setengah 12. Mengapa Rasul lakukan itu? Karena ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan kepada para sahabat bahwa ya waktu Isya itu sampai tengah malam gitu. Dan itu waktu yang utama untuk sholat Isya. Waktu yang utama untuk sholat Isya. Gitu. Berarti gimana nih? Mending kita sholat Isya di malam hari atau bersama jamaah di awal waktu? Ya, bersama jamaah di awal waktu. Kalau mau tengah malam bersama imamnya. Tapi kan memberatkan, laulahan asyuqqa. Seandainya aku tidak memberatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau memberatkan, coba sekarang kalau jamaah kemudian sudah azan, terus jamaahnya di setengah 12, sanggup gak orang-orang? Ana yakin gak sanggup. Ya, makanya tetap di awal waktu. Dan Nabi kan sholat berjamaah di tengah malam kan sekali-kalinya itu untuk melaksanakan sholat Isya.
Nah, kita kembali kepada dakwah Nabi SAW secara sir. Ya, bada Rasulullah SAW yad'u ila Allah sirran. Bada'a memulai Rasulullah yad'u berdakwah ilallahi kepada Allah sirran secara sir. Fa aslama ahlu baitihi wa aslama ahlu baitihi. Maka aslama masuk Islam ahlu baitihi, keluarganya. Maka masuk Islamlah siapa? Ahlu baitihi, keluarganya. Siapa keluarganya di sini? Zaujatuhu, ya, istrinya siapa namanya? Khadijatu wa banatuhu. Zaujatuhu, istrinya bernama siapa? Khadijah wa banatuhu, dan anak-anak perempuannya. Wa Aliyun. Siapa Ali? Ali, sepupunya. Wa Zaid bin Harithatin, dan Zaid bin Harithah. Nabi SAW memulai dakwahnya secara sir ini kepada orang yang terdekat dulu. Karena membawa sesuatu yang akan ditentang oleh masyarakat. Coba antum kalau membawa sesuatu, kemudian sesuatu itu kalau antum perlihatkan kepada orang banyak akan melawan, otomatis apa yang akan kita lakukan? Pasti secara diam-diam dulu. Ana yakin antum ketika ngaji pertama kali, saya yakin antum diam-diam juga. Atau anak langsung terang-terangan, saya ngaji gitu. Nggak ada kan? Termasuk antum juga dulu mungkin awal ngajinya diam-diam dulu. Baru menyampaikan kepada orang terdekat dengan si siapa? Istri. Ya enggak? Ana yakin antum akan menyampaikan kepada istri. Istri menerima gitu kan? Setelah istri menerima, oh berarti satu visi nih, satu jalan nih. Ketika sudah satu jalan, otomatis anak nanti akan terbawa. Nah, kemudian setelah itu ke orang tua. Nah ini nih, orang tua ini antara menerima atau tidak. Gitu. Ada yang menerima, alhamdulillah, ada yang tidak menerima tapi sabar, kan gitu. Ada yang tidak mengikuti apa yang kita ikuti dari sunnah ini, tetapi dia tidak mengganggu, membiarkan saja. Ada yang begitu kan sikap orang tua. Maka Rasul SAW pun berdakwah secara sir supaya tidak membuat penduduk Mekah itu kaget, langsung menolak, ya, langsung menentang. Ya, sehingga beliau mulainya secara sir ini kepada orang yang terdekat dulu, kepada istrinya. Karena orang yang terdekat adalah istri. Kalau kepada orang tua, Nabi sudah nggak punya ayah bunda. Orang terdekat adalah istri. Maka dari itu, istri sejak Nabi menerima wahyu saja, Khadijah itu sudah melindungi Nabi, menghibur Nabi. Apalagi ketika sudah mulai berdakwah, otomatis Khadijah itu orang yang paling pertama kali masuk Islam. Bukan sekedar wanita pertama kali masuk Islam, tetapi orang yang pertama kali masuk Islam di seluruh dunia. Ya, setelah Nabi SAW.
alal itlaq, ya secara mutlak bahwasanya orang yang masuk Islam pertama kali dan menerima dakwah Nabi SAW adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan ini secara ijma' kaum muslimin. Tidak ada orang yang masuk Islam sebelum Khadijah binti Khuwailid ini. Makanya sungguh nikmat bagi kita, bagi antum semuanya ketika antum mulai ngaji, istri langsung menerima apa yang menjadi sikap antum. Nikmat banget itu. Walaupun sebagian suami mau ngaji itu dari istri. Ana pernah mendapatkan cerita, dia orang yang mapan juga, berduit juga, memiliki profesi ya, yang dia geluti dan bergengsi profesinya. Dia jujur ke ana, Ustadz, ana dulu ngaji-ngaji kayak ini benci. Bahkan saya dulu ketika sekolah melihat ada orang, teman-teman yang taat-taat ibadah itu saya nggak suka. Tetapi saya mau ngaji seperti ini dari istri ana. Ketika menikah, istri kok ngaji. Awal saya diajakin, saya cuek. Tapi lama-lama saya mau, ya, akhirnya terbawa juga, mau menerima, dan sampai saat ini belum masih istiqomah untuk ikut memperkuat barisan kaum muslimin di dalam berdakwah, membantu para ustadz-ustadz, para pesantren-pesantren di dalam berdakwah. Masya Allah, dari awalnya menolak sampai bisa menerima. Bahkan Khadijah ini yang dulu pernah kita sampaikan ya, tentang Khadijah yang kaya ya, kaya raya itu, yang kaya raya ya. Beliau membantunya bukan sekedar membantu dari sisi bagaimana Nabi SAW diberikan ketenangan hatinya dalam berdakwah atau motivasi tersemangat, bukan, tetapi harta juga. Ya, harta juga. Di mana pada saat itu Nabi SAW sebagai Nabi disibukkan dengan dakwah dan tidak disibukkan untuk mencari nafkah. Khadijah ya semua yang dengan hartanya untuk membantu dakwah Nabi SAW. Setelah itu, setelah istri dan anak-anaknya, kemudian di sini siapa? Ali yang masuk Islam. Ali ini siapa? Sepupu dari pamannya yang bernama Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali ketika masuk Islam itu belum baligh. Baligh itu sekitar usia berapa? Kalau laki-laki 15. 9 mah perempuan. Kalau perempuan itu umur 9 sudah, sebagiannya sudah ada yang balik. Aisyah mengatakan apabila seorang wanita itu sudah umur 9 tahun maka dia dewasa. Karena apa? 9 tahun itu sudah ada yang haid. Nah, kalau laki-laki agak belakangan. Umur berapa? Ada yang 13. Antara 13 sampai 15 itu sudah ada yang balik. Ditandai dengan mimpi basah. Atau ditandai dengan tumbuhnya bulu kemaluan. Selanjutnya setelah bulu kemaluan nanti akan muncul bulu-bulu yang lain. Kumisnya sudah mulai muncul, jenggotnya sudah mulai muncul. Nah, itu sudah balik. Nah, ini Ali bin Abi Thalib itu belum balik. Ya, kurang lebih ya, apa yang dijelaskan oleh para ahli sejarah berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, beliau pada saat itu berusia 10 tahun. Dan diceritakan di sini Ali bin Abi Thalib itu selama hidupnya dari kecil sampai umur 10 tahun hingga masuk Islam itu belum pernah menyembah berhala sama sekali.
Mengapa Ali bisa masuk Islam di usia 10 tahun? Kalau kita runut di sini, di dalam penjelasan di buku kita ini, seakan-akan beliau itu adalah seperti anaknya Nabi sendiri gitu loh. Di sisi lain memang beliau adalah ahlul bait, termasuk menjadi keluarga Nabi karena beliau adalah sepupu. Iya kan? Tapi beliau sendiri memang dianggap sebagai keluarga. Keluarga, benar-benar keluarga. Karena apa? Beliau diasuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya, suatu saat Quraisy itu mengalami azmah. Azmah itu apa sih? Ekonomi itu apa? Yang lagi turun? Krisis. Krisis ekonomi, krisis moneter kalau kita ya. Ekonominya sedang krisis. Di mana pada saat itu Abu Thalib anaknya banyak. Sehingga beliau Nabi SAW berinisiatif datang ke pamannya yang bernama Abbas. Jadi pamannya Nabi itu ada Abbas bin Abdul Muthalib, ada Ali bin Abdul Muthalib. Ya, Ali itu ya anaknya banyak karena terjadi krisis. Akhirnya kasihan juga Rasulullah SAW. Datanglah ke pamannya, ya bernama Abbas. Dan Abbas ini termasuk orang yang hidupnya ya lumayanlah berkecukupan dan juga beliau adalah murah hati. Akhirnya Rasul berinisiatif kepada Abbas, wahai Abbas, lihatlah saudaramu gitu kan, pamanku, lihatlah saudaramu Ali bin Abi Thalib yang pamanku juga, di mana dia punya anak banyak, sekarang sedang krisis gitu kan. Bagaimana kalau kita membantu beliau dengan cara saya mengambil salah satu anaknya dan Ana mengambil salah satu anaknya. Akhirnya Abbas sepakat. Ya, Abbas mengambil Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Rasul mengambil siapa? Ali bin Abi Thalib. Diasuhlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan budaya asuh mengasuh ini ya sampai sekarang pun ada di kita kan, asuh mengasuh ini. Ya. Tapi yang jadi catatan di sini, kalau dia tidak memiliki hubungan mahram dengan kita, kemudian kalau kita ngasuh anak, maka selamanya dia tidak akan pernah menjadi mahram. Ya kan? Misalkan kita ngasuh anak perempuan, tidak ada hubungan mahram sama sekali. Bukan keponakan kita, ya bukan cucu kita, tapi bukan mahram. Maka kita asuh sama kecil nggak apa-apa, masih ngerem. Tapi kalau sudah balik, hati-hati. Itu bukan mahram. Nggak boleh berjalan berdua, nggak boleh berduaan, nggak boleh melihat auratnya. Karena orang lain. Cuman kadang di kita kalau sudah dianggap, karena ngambilnya sejak kecil, kayak anak sendiri. Ya, batasan-batasan itu kadang diabaikan. Bahkan sebagian orang ada yang menganggap anaknya sendiri itu melampaui batas sehingga dia dinasabkan kepada dirinya. Kalau sudah dinasabkan kepada dirinya, maka ini disebut dengan at-tabanni. Nanti adalah kisahnya tentang Zaid ya. Disebut dengan at-tabanni. At-tabanni itu adalah mengangkat anak. Yang dimaksud dengan mengangkat anak adalah dinasabkan ke dia. Kalau di Arab, penasaban itu kan muncul ya. Ali bin Abi Thalib. Kalau ada orang Arab namanya ditulis 3, berarti itu nama dia yang depan, nama yang kedua nama bapaknya, yang ketiga kalau nggak nama kakeknya nama marganya. Kalau di kita disebutin 3 berarti nama
dia semuanya. Dan sekarang keluar aturan baru di negara kita, nggak boleh dengan satu nama. Dan saya sudah terlanjur dua anak-anak ini saya namakan cuma satu kata, Ubadah, Ammar. Ternyata ada aturan itu. Ya, saya ingin berusaha untuk memproses supaya bisa ditambahkan nama, tapi belum sempat juga. Nggak tahu nanti ijazahnya gimana kalau diproses. Oke. Nah ini Ali diasuh sejak kecil sampai masuk Islam. Nah, sekarang ada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi. Budak yang dimerdekakan oleh Nabi. Asalnya Zaid ini adalah budaknya Khadijah. Kemudian Nabi SAW melihat pada Zaid ini ada sesuatu yang menyenangkan Nabi SAW. Dan Nabi minta kepada Khadijah agar Zaid tadi ya untuk bersama Rasul SAW ya menemani beliau kemana saja gitu kan, karena disayang sama Rasul SAW sehingga minta untuk dimerdekakan. Akhirnya dimerdekakan sampai pada tingkat karena Nabi SAW sangat sayang kepada Zaid ini sehingga Rasul menganggapnya anak sendiri sampai dinasabkan kepada Nabi, Zaid bin Muhammad. Dan beliau mendapatkan julukan yang mulia, Hibbu Rasulillah, orang yang sangat disayang oleh Rasul. Jadi Rasul sendiri pernah mengadopsi dan pernah juga menasabkan Zaid kepada beliau. Sampai itu berlangsung hingga beberapa waktu sampai turun ayat yang melarang untuk menasabkan orang lain kepada diri kita yang memang bukan bapaknya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-5. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama-nama dan nasabkanlah mereka kepada bapak-bapak mereka dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Panggillah mereka untuk bapak-bapak mereka, arti secara lafadz begitu. Artinya panggillah untuk bapak-bapak apa? Untuk bapak-bapak mereka itu artinya adalah Zaid bin Harithah, jangan Zaid bin Muhammad. Masya Allah, Zaid ini dikenal dengan apa? Hibbu Rasulillah. Kemudian beliau juga punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, ketika Zaid sudah bersama Rasul dan sudah dimerdekakan, bapaknya si Harithah itu mencari-cari. Di mana anaknya? Gitu kan. Dicari sampai ketemu,
kemudian menghadap ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad untuk meminta anaknya. Dan akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada siapa? Zaid. Ini bapak kamu, gitu kan? Dia ingin mengambil kamu. Kamu mau ikut saya atau mau ikut bapak kamu? Ini sebelum masuk Islam ya. Sebelum masuk Islam Zaidnya. Nah, Zaid pada saat itu memutuskan untuk ikut Rasulullah, ikut Muhammad. Bapaknya marah, kamu ini gimana sih? Ya, ini bapak kamu, kemudian saya ambil kamu menjadi orang yang merdeka. Itu. Nah, Zaid mengapa memilih hal itu? Tetap kekeh walaupun dimarahin sama bapaknya. Katanya saya melihat pada orang ini, yang dimaksud siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu ya yang saya ingin tetap bersama beliau. Nah, akhirnya beliau masuk Islam ya, dan akhirnya seperti yang saat ini ya kita dengar beliau mendapatkan julukan ya sebagai orang yang sangat disayang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hibbu Rasulillah, orang yang sayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai Zaid ini pada akhirnya ya diamanahi untuk menjadi seorang panglima di dalam peperangan, yaitu perang Mu'tah. Ingat perang Mu'tah yang sampai berganti berapa kali panglimanya, ya kan? Ya. Karena apa? Gugur satu yang bawa bendera, pindah lagi gugur satu bendera, begitu seterusnya. Dan di antara panglimanya adalah Zaid bin Harisah. Jadi di sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam tidak kenal kasta. Siapapun ketika sudah masuk Islam, maka kedudukannya adalah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sampai-sampai budak pun bisa menjadi panglima, diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai anaknya juga nanti Usama juga menjadi panglima. Ya tadi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh melihat, kadang orang itu kan dari air muka kelihatan ya. Dari air muka itu kelihatan ini kayak orangnya ini gitu, ada harapan gitu. Seperti antum, ada nggak di sini yang diamanahi merekrut karyawan? Ada nggak? Nggak. Kalau ana di pesantren, ya ana diamanahi kalau ada guru baru, ana wawancara gitu. Itu ketika sudah mulai duduk, mulai diajak bicara, mulai dari gaya itu udah kelihatan. Gelagatnya udah kelihatan nih, gimana gitu. Oh gini, cara bicaranya, cara jawabnya, gugupnya, tenangnya, terus cara berpikirnya, visinya, ke depan mau seperti apa. Kemudian kita kasih pahit-pahit. Anak itu kalau mau ngasih wawancara pahit-pahit. Antum di pesantren bukan kerja. Ya, otomatis kalau antum tidak kerja, maka kerjaan antum tidak akan pernah sesuai dengan imbalannya. Gitu. Antum di pesantren kerjanya 24 jam. Iya benar, serius itu. 24 jam itu artinya apa? Ya kita berpikir semuanya untuk pesantren kan gitu. Ya, nanti pagi sampai siang mengajar, habis subuh halaqah, ngajar tahfidz, pada maghrib ngajar tahfidz, taklim, kemudian nanti pada isya ada acara panitiaan. Sementara antum hidupnya diberikan imbalan yang tidak seberapa. Coba kalau antum kerja di PT, di luar jam kerja apa disebutnya? Lembur. 1 jamnya berapa? Hitungan, kalau di pesantren nggak ada. Kasih aja pahit sekalian. Kalau dia mengatakan saya siap, wah itu tuh. Ini jempolan ini. ini kunci pertama. Kalau dia mengatakan siap, checklist, gitu kan? Antum siap diberikan beban tugas yang lebih daripada apa yang menjadi kerjaan antum yang utama. Siap,
checklist kan begitu. Kalau dia enggak ini, silang. Yang susah itu wawancara anak kecil. Umur, kalau kita kan tiap tahun wawancara penerimaan santri baru kan, itu kan baru SD ya. Nah, itu agak susah kalau dari muka. Kalau anak segitu dari apa? Dari bicaranya. Karena apa? Polos. Anaknya polos. Ditanya, nak, kamu belajar mau pengen di pesantren di sini tuh karena siapa? Nangis. Loh, nangis ngapain? Sebenarnya saya nggak mau. Oh ya sudah kan kelihatan gitu kan. Kalau enggak dia nggak nangis. Ngapain? Sebenarnya saya nggak mau. Apa sih katanya? Yang nyuruh. Kalau ibu kamu, ibu aku sih terusannya terserah aku aja. Nah, gitu kan polos gitu. Makanya kalau mau wawancara diterima anaknya apa nggak jaringin orang tuanya. Kalau orang tua diwawancara wah, lain kan ceritanya. Kalau orang tua mah diwawancara dari sisi yang lain. Oke. Ya, begitu sebenarnya ya. Maka Rasul SAW pada saat itu ya melihat Ali yang melihat Zaid pada saat itu ada memiliki sesuatu yang mungkin bisa diharapkan oleh Rasul SAW akan keislamannya, diharapkan nanti bisa untuk membantu dakwah Nabi SAW. Selanjutnya kita kembali ke sini ya. Humma kharaja Rasulullah yad'u sirran man yathiqu bihi. Man yathiqu bihi. Min khariji baitihi. Apa artinya ini? Thumma, kemudian. Kharaja, keluar. Siapa yang keluar? Rasulullah SAW. Ngapain? Yad'u, berdakwah. Sirron, tetap masih sir. Walaupun sudah keluar secara untuk berdakwah tetapnya secara sir. Secara apa? Sembunyi-sembunyi, masih. Kepada siapa berdakwahnya? Man yathiqu bihi. Orang yang dia percaya. Kalau saya nanti berdakwah menyampaikan Islam kepada orang tua, kepada orang tersebut akan menerima dakwah saya. Itu. Kepada orang-orang yang dia percaya dulu. Antum kalau punya rahasia kepada siapa? Istri, anak, kemudian orang yang kita percaya. Jangan sembarangan. Rasul pun sama. Min khariji baitihi, dari orang yang di luar rumahnya. Siapa yang dituju? Yang dituju Abu Bakar. Maka di sini disebutkan fa aslama. Maka masuk Islamlah. Siapa? Abu Bakrin As-Siddiqu. Abu Bakar As-Siddiq. Wa bada'an nasu. Wa bada'a an-nasu. Terusnya yaitu ya. Wa bada'a an-nasu. Coba anak gedein deh yang tidak membawa buku supaya di sini ya. Di sini wa bada'an nasu yatasama'una. Yatasama'una bida'watin nabiyyi. Bida'watin nabiyyi. Ya tadi Nabi SAW keluar rumah. Setelah istrinya, anaknya, kemudian Ali, Zaid, sudah di rumah sudah selesai. Kemudian beliau keluar ke
ingin menyampaikan kepada orang-orang yang dia percaya dari luar, orang yang ada di luar rumahnya. Wa aslama Abu Bakrin As-Siddiqu. Maka masuk Islamlah Abu Bakar As-Siddiq. Berarti orang pertama kali masuk Islam ya di luar keluarganya siapa? Ya. Di luar orang-orang yang ada di rumahnya adalah Abu Bakar Siddiq. Mengapa beliau menuju ke Abu Bakar? Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ragu-ragu Abu Bakar menjadi pilihan utama untuk menjadi sasaran dakwah? Karena Abu Bakar ini temannya Nabi. Sejak sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Rasul. Nah, Abu Bakar ini lebih muda dari Rasul dengan jarak 2 tahun setengah. Nah, termasuk Abu Bakar ini kok langsung percaya ketika Nabi itu berdakwah karena Abu Bakar ini kenal banget dengan Nabi yang tidak pernah dusta, akhlaknya baik, gitu kan? Maka melihat dari sisi situ ketika Nabi SAW menyampaikan dakwahnya langsung percaya. Bahkan siapa yang mempercayai Isra dan Mi'raj? Abu Bakar. Karena apa? Saking kenalnya dengan Nabi sejak awal. Sebelum menjadi Nabi pun sudah kenal. Bahwa Nabi itu nggak pernah bohong. Akhlaknya baik. Memuliakan orang lain. Ya. Walaupun orang-orang kafir Quraisy juga sama percaya kepada Rasul. Kepada Nabi Muhammad ini. Dan mereka kenal bahwasanya Rasul itu Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya. Nggak pernah namanya khianat. Memuliakan orang lain. Jujur. Tetapi ketika sudah menyampaikan la ilaha illallah, lain lagi ceritanya. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar langsung menerima dakwah Nabi SAW. Sehingga Rasul mengatakan begini tentang Abu Bakar. Ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat indahu kabwatun wa nadharun wa taraddudun illa ma kana min Abi Bakrin ibni Abi Quhafah ma'aka ma'anhu hina dzakartu lahu wa ma taraddada fihi. Kata Nabi begini, singkat katanya ya, apa yang disampaikan. Tidaklah aku berdakwah menyampaikan Islam kepada orang lain kecuali orang itu ragu-ragu, ya, kemudian menolak, membantah, mikir dulu. Kecuali Abu Bakar, sekali saya sampaikan untuk masuk Islam, tanpa ragu, tanpa berpikir, tanpa panjang lebar perkataan, kecuali Abu Bakar langsung mengatakan apa? Masuk Islam pada saat itu juga. Maka gelar As-Siddiq ini dari siapa? Dari Nabi SAW, karena beliau selalu membenarkan apa yang menjadi dakwah Nabi SAW. Maka selayaknya ya, beliau menjadi khalifah yang pertama. Ya, selayaknya beliau menjadi khalifah yang pertama. Nah, kemudian setelah Abu Bakar ini masuk Islam, wa bada'an nasu yatasama'una bida'watin Nabi. Dan mulailah orang-orang itu ya mendengar dakwahnya Nabi. Kalau cuman anak istrinya ya mungkin masih bisa menyembunyikan ya. Tapi kalau sudah judulnya keluar,
dan Abu Bakar yang menerima dakwah Nabi SAW, maka orang-orang pun sudah mulai dengar dakwah Nabi SAW. Nah, ketika manusia sudah mendengar tentang dakwah Nabi, di sana ada kalangan yang cepat untuk menerima dakwah Nabi. Siapakah mereka? Fasara al-fuqara'u wal masakinu. Fasara'a al-fuqara'u wal masakinu fid dukhuli fil Islam. Fid dukhuli fil Islami. Fasara'a, dan cepat-cepat. Sara'a itu cepat-cepat. Al-fuqara'u, orang-orang fakir. Wal masakinu, orang miskin. Fid dukhuli, untuk masuk fil Islam, masuk ke dalam Islam. Di sini ada fakir, ada miskin. Apa perbedaan fakir dan miskin? Apa bedanya fakir dan miskin? Kalau disebut miskin, maka orang fakir masuk. Kalau disebut fakir, orang miskin juga masuk. Tetapi kalau sudah dipisah, fakir, miskin, maka masing-masing memiliki definisi yang berbeda. Apa bedanya fakir sama miskin? Fakir itu adalah tidak memiliki apa-apa. Dan seandainya dia mendapatkan duit, maka tidak cukup. Sama sekali tidak cukup. Ya. Untuk menghidupi dirinya dan menghidupi keluarganya. Apa kita sebutnya miskin papa ya? Enggak ada. Itu fakir. Kalau miskin, orang yang mendapatkan separuh dari kebutuhannya. Kita sebulan berapa butuhnya? Anak 2 berapa butuh sebulan? Ngontraknya, makannya, listriknya, airnya, pendidikan anaknya, butuh berapa kira-kira sebulan? Kalau UMR berapa di sini, di Bekas, di Cikarang? 5. Terus kehidupan 1 bulan untuk bisa makan, bisa dapat tempat tinggal, berpakaian, itu kan kebutuhan pokok. Berapa? Antum masing-masing orang. Kita rata deh. Kalau 1 anak berapa? Ya, 1 anak 10 juta. Ya kalau dia butuhnya 10 juta, kalau mendapatkan 5 juta, miskin. Atau dia mendapatkan lebih dari setengah kebutuhannya. Lebih dari setengah kebutuhannya, tetapi tetap aja nggak cukup. Kebutuhannya 10 juta, dapatnya cuma 6 juta, 7 juta, tetap aja nggak cukup. Miskin. Mustahil. Itu definisi di dalam fikih. Cuman mau nggak mengaku sebagai mustahil. Nah, bagus itu. Bagus. Para sahabat dulu kan begitu, miskin tetapi mereka tidak menampakkan kemiskinannya. Ya. Saking ta'affufnya, ta'affuf itu tidak memperlihatkannya. Ta'affuf itu merasa bosnya cukup padahal kekurangan gitu. Itu mulia sekali. Cuman jangan sampai ketika didata sebagai orang miskin nggak mau daftar, ketika ada datang bantuan, kok saya nggak diberi? Harusnya konsisten ya. Tidak mau disebut sebagai mustahik zakat, tapi jangan berharap zakat.
Baik. Sepertinya adzan ya. Adzan maghrib ya. Sedikit nanti kita akan membahas setelah Abu Bakar itu yang masuk Islam siapa saja. Ya. Habis maghrib tentunya ya, sebentar. Masih bisa nggak? Apa mau diselesaikan kemudian baru salat maghrib? Habis maghrib selesai. Pilih yang mana? Antum kan yang habis kerja. Kalau anak mah ngajar juga, tadi ngajar sampai zuhur ke sekolah, habis zuhur tadi juga ada kerjaan gitu kan, rapat sampai jam 3 kurang 15 saya langsung prepare ya, langsung berangkat, tidak sholat dulu di masjid di pesantren, karena kalau saya sholat dulu di pesantren sampai sini telat. Iya kan? Macet kan? Makanya saya di sholat asarnya di sini gitu. Karena kalau sholat asar di pesantren selesai sholat 3:30. Prepare-nya berangkat jam 4 kurang 1/4 paling, sampai sini bisa 5:30 mana. Ya. Tadi berangkat jam 3 aja sampai sini 4:30. Itu pun dengan kecepatan yang agak sedikit gitu. Sedikit kenceng. Pas baru masuk, pas mau lewat nyebrang kereta, palang baru turun. Ya udahlah, mohon maaf saya wassalam, lanjut aja. Saya nggak pernah begitu. Tapi tadi nginget, wah ini saya telat nih gitu. Biasanya kalau ditutup ya saya berusaha untuk disiplin lah, kalau ditutup ya berhenti. Walaupun paling depan, walaupun baru ditutup. Tadi pas mau lewat rel, baru aja ditutup pintunya itu. Ya udahlah. Ada Pak Uga, man lewat-lewat. Ya. Ikhwas sekalian, tadi kita sampai kisah tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di luar keluarganya, tapi masih sirron, masih sembunyi-sembunyi. Kemudian beliau menyampaikan Islam kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar pun menerima Islam, menerima dakwah Nabi SAW, kemudian masuk Islam. Setelah itu orang-orang pun mulai mendengar dakwahnya Nabi SAW, dan para kaum fuqara dan masakin, merekalah orang-orang yang bersegera untuk masuk ke dalam Islam. Mengapa? Karena dakwah Nabi SAW memposisikan orang fakir dan miskin ini dalam posisi yang sama kedudukannya dengan orang yang strata ekonominya lebih tinggi daripada mereka. Tentu bagaimana di masa jahiliyah kedudukan orang fakir dan miskin yang begitu rendah. Begitu juga bagaimana ketika para budak itu mendengar dakwah Nabi SAW, di mana dakwah Nabi SAW hatta budak pun posisinya sama dengan manusia yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dianjurkan untuk memerdekakan budak. Maka orang yang bersegera adalah orang-orang fakir miskin yang merasa selama ini mereka adalah orang-orang yang tidak berharga di masyarakat. Mereka bergegas. Nah, selain itu, di sana ada orang yang pertama-tama masuk Islam setelah Abu Bakar atas jasa Abu Bakar. Kalau kita mengenal 10 orang yang dijamin masuk surga, itu adalah orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Nah, maka di antara orang yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar itu ada Utsman bin Affan. Khalifah yang keberapa Utsman bin Affan? Khalifah yang ketiga. Ya, urutannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan setelah masuk Islam dan menjadi orang yang baik Islamnya, sampai beliau menikah dengan 2 putri Rasul. 2 putri Rasul SAW. 2 putri itu maksudnya tidak dinikahi bareng, enggak, bergantian. Ruqayyah sama Ummu Kulthum. Ya, meninggal satu, menikahi yang satunya. Itu bukan kok
sekaligus. Itu termasuk yang diharamkan. Antum kalau mau poligami jangan kakak adik nggak boleh. Atau poligami antara bibi dan keponakannya atau sebaliknya ponakan dengan bibinya nggak boleh. Ya. Sehingga ipar itu bukan mahram. Ya. Ketika seseorang ya, maka ketika seseorang menikah dengan seorang wanita, maka ipar itu batasan-batasannya juga ada. Biasanya di kita nih, ipar karena sudah merasa suami kakaknya, ya kan? Misalkan nih yang ini nih perempuan nih, kakaknya menikah dengan seorang laki-laki, ya kan? Nah, karena sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga dan dianggap kakak sendiri, nggak ada batas. Udah kayak adik sendiri, berduaan, ya nggak boleh itu. Membuka auratnya nggak boleh, membuka jilbab nggak boleh, karena bukan mahram. Dia pada saat itu hanya tidak boleh menikahi adik iparnya selama dia masih menikahi kakaknya gitu. Paham ya? Bisa dipahami itu. Makanya kalau disebut mahram, dia mahram muakkad, mahram sementara. Karena sementara dia tidak dihukumi seperti mahram-mahram yang lain. Sehingga lebih tepat disebutnya ipar bukan mahram. Gitu. Makanya harus hati-hati. Keponakan istri yang perempuan bukan mahram. Hati-hati. Kalau mertua mahram. Kalau bukan mahram mau gimana antum? Susah. Mahram. Mertua otomatis mahram. Kalau mertua perempuan membuka jilbab nggak masalah. Antum nganterin mertua bepergian nggak masalah. Karena apa? Mahram. Kalau nggak mahram repot. Ya gitu. Antum punya anak laki-laki terus menikah dengan perempuan, maka istri dari anak itu mahram sama. Tuh. Ya, begitu seterusnya. Kemudian Az-Zubair bin Awam. Ada Abdurrahman bin Auf. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Ini mereka masuk Islam ya berkat dakwahnya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar langsung gerilya juga ini untuk berdakwah. Beliau membawa orang-orang tadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajak masuk Islam. Ya, kemudian mereka masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selanjutnya mereka menjadi tentara-tentara Islam yang begitu tangguh sehingga mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan mereka adalah orang yang mendapatkan jaminan masuk surga. Kalau kita dijamin nggak? Siapa yang jamin? Kalau kita nggak ada yang menjamin. Kalau di antara para sahabat itu ada yang menjamin. Termasuk juga Ahlu Badar. Ahlu Badar itu adalah orang yang diampuni dosanya. Ahlu Badar itu orang-orang yang perang Badar, ya, itu diampuni dosanya, mendapatkan keistimewaan. Maka kalau kalau boleh diturunkan ke sebuah manajemen, mungkin kalau boleh begitu, maka di sebuah manajemen, sebuah lembaga, khususnya kalau kami di lembaga pendidikan ya, tapi nggak tahu kalau perusahaan kan itu profit oriented ya. Kalau kita kan nirlaba ya. Itu prinsip-prinsip yang dipegang oleh Rasul itu kita pegang juga. Ketika misalkan nih ana bikin lembaga pendidikan, orang-orang yang awal berjuang sama ana, misalnya nih, maka mereka akan mendapatkan keistimewaan.
dibanding dengan orang-orang yang datang setelahnya. Kayak ana nih, masuk ke Albina tahun 2006, pesantren. Nah, Albina itu tahun 2004. Orang-orang yang masuk tahun 2004, dikala-kala mengawali, mereka sedih, mereka berjuang, makannya pun sehari sekali kadang, paham pakai gorengan. Apakah mereka akan sama dengan orang yang datangnya setahun dengan ana 2006? Beda. Di pesantren kita yang dulu berjuang 2004 dan orangnya nggak banyak, itu keistimewaannya lebih daripada yang datang 2006. Ana datang 2006. Kemudian ana diamanahi untuk megang sekolah, jadi kepala sekolah. Orang-orang yang tahun 2004 yang dia tidak menjabat apapun, dia memiliki kelebihan yang tidak saya miliki. Gitu. Dia memiliki keistimewaan yang tidak bisa saya miliki. Bisa dipahami ya? Iya. Gitu kan. Padahal dia, kalau bukan ini ya, kita bukan memerdahkan, bukan. Kalau dari sisi strata pendidikan, dia nggak S1. Bahkan dia mungkin ya karyawan biasa gitu. Tapi karena dia adalah orang yang berjuang di tahun 2004, memiliki hak yang tidak saya miliki. Gitu. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka apa? Mendudukkan bagaimana mereka dahulu adalah orang-orang yang berjuang di awal. Nah, dalam manajemen beberapa lembaga itu menerapkan hal seperti itu. Nggak tahu kalau perusahaan, apakah orang-orang yang ini apakah begitu? Kalau profit oriented biasanya mengandalkan profesionalitasnya ya. Yang nggak profesional pun orang lama dilempar juga ya. Gitu. Itu bedanya orang yang bekerja di bidang profesi sama di bidang dakwah, beda. Biasanya begitu. Ya, dalam sebuah yayasan biasanya begitu. Ternyata ada sunnahnya dari Nabi SAW. Orang yang awal-awal dijamin masuk surga. Ahlu Badr diampuni dosanya, kan begitu. Yang mereka perang mati-matian. Ya enggak? Masa orang yang datang setelahnya? Dan ternyata orang yang datang di awal itu dibanding dengan orang-orang yang baru datang, misalkan nih guru yang di awal-awal dengan guru yang datang setelahnya, ternyata beda semangat berjuangnya. Gitu. Kalau guru-guru yang awal dahulu mau dikasih berapapun, ya. Mau ditekan kerja pun, ya, gitu. Nah, gitu. Cuman setelahnya yang datang-datang yang tahu-tahu sudah mapan, yang sudah tahu-tahu enak, itu beda lagi berbicaranya. Ustaz, saya kan off, Ustaz. Masa saya dipanggil? Itu, Ustaz, saya lagi libur. Orang sekarang begitu, yang awal. Tapi kalau orang-orang yang awal, walaupun off, walaupun libur, dipanggil, datang. Semangatnya udah beda. Makanya layak orang-orang awal itu untuk diberikan keistimewaan dibanding dengan orang-orang setelahnya. Maka dari itu para sahabat Nabi SAW, siapapun dia, dibanding dengan dibanding dengan orang Islam sekarang, dengan orang Islam yang setelah mereka, ya, keimanannya itu tidak bisa mencapai keimanan mereka walaupun separuh. Ya tadi, ya, memang logis itu. Orang-orang awal yang masuk di pesantren dengan orang yang beda, loyalitasnya beda gitu loh. Sehingga orang semakin jauh dari masa Nabi dan masa sahabat, itu tentu keimanannya berbeda, ya kan? Amal perbuatannya beda, semangatnya berbeda. Ya. Itu adalah orang-orang yang masuk di masa-masa awal, ya. Kemudian dilanjutkan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Abu Salam bin Abdul Aswad, Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, siapa yang tahu kisahnya Al-Arqam bin Abil Arqam? Al-Arqam bin Abil Arqam itu memiliki kediaman yang dijadikan sebagai Rasul, yang dijadikan oleh Rasul sebagai markas.
dakwah Nabi secara sir. Markasnya di situ, Al-Arqam bin Abil Arqam. Sampai-sampai dulu di Malaysia itu ada kelompok namanya Al-Arqam. Terus sama pihak Malaysia diputuskan sebagai kelompok yang sesat apa? Mungkin ngambilnya dari Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya. Ya. Kemudian di sini ya, marrat salat sanawat. Di sini kita lanjutin dulu biar selesai satu halaman ini. Marrat thalatha sanawatin, thalatha itu 3 ya. Marrat thalatha sanawatin ala da'wati sirriyati. Kita sudah singgung di awal tadi. Marrat itu berlalu, salat itu 3, sanawatin tahun, ala da'wati sirriyati, di atas dakwah sirriyah. Jadi seperti yang disinggung di awal, dakwah sirriyahnya berapa tahun? 3 tahun. Fa aslama adadun. Fa aslama adadun. Masuk Islam adadun, jumlah, la ba'sa bihi. Ya, adadun la ba'sa bihi, adadun yang cukup, jumlah yang cukup, ada itu jumlah. Ya. Fa aslama adadun la ba'sa bihi, masuk Islam di masa-masa itu ya, orang dalam jumlah yang sangat cukup. Minal awail, dari generasi awal. Di antaranya yang sudah disebutkan tadi ya, itu orang-orang yang awal masuk Islam. Kemudian di awal dakwah ini, di awal-awal dakwah di Mekah itu sudah mulai ada beberapa syariat. Udah ada beberapa syariat, kewajiban atau ibadah lah, ada beberapa ibadah yang harus dilakukan. Di antara pertama kali yang diperintahkan untuk dilaksanakan adalah perintah wudhu dan sholat. Sudah mulai ada perintah apa? Wudhu dan sholat. Sebelum Isra Mi'raj, kan awal diwajibkan sholat itu kan di masa Isra Mi'raj. Tapi sebelum Isra Mi'raj itu sudah ada syariat-syariat wudhu dan sholat. Sebelum Isra dan Mi'raj itu ada sholat 2 rakaat di pagi hari dan sholat 2 rakaat di sore hari. Tapi ini belum wajib ya, ini belum wajib. Adapun Nabi SAW sendiri sebelum sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu juga sudah sholat. Beliau sudah sholat. Dan syariat-syariat tadi yang 2 rakaat sebelum apa? Sebelum 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Kemudian sampai pada saatnya nanti ada kewajiban melaksanakan sholat setelah Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa di sana ada syariat sholat ketika sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Ya. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu kapan? Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam. Ya, ini syariat. Wasabbih yang dimaksud di sini adalah salat. Ya. Di ayat yang lain wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah ya dengan memuji Tuhanmu ya di waktu pagi dan di waktu sore. Ya. Kemudian Nabi SAW
menjadi kewajiban bagi beliau itu adalah sholat qiyamul lail. Pada saat sudah ada syariat sholat pagi hari berapa 2 rakaat, sore hari 2 rakaat, Nabi SAW sudah diwajibkan untuk qiyamul lail. Nah, kalau kita lihat dari makna ruhiyahnya, mengapa Nabi sampai diwajibkan qiyamul lail? Sesungguhnya qiyamul lail itulah yang akan membuat seseorang itu memiliki jati diri yang kuat dan kepribadian yang tangguh. Coba siapa yang mampu untuk bangun di tengah orang-orang tidur, jam 2 malam, jam 3 malam, bangun. Kalau dia bisa mengalahkan itu berarti kepribadiannya kokoh. Sehingga Muhammad Al-Fatih sebagai seorang panglima, Muhammad Al-Fatih panglima yang menaklukkan Konstantinopel, Turki. Dia panglima, tetapi dengan kepanglimaan itu rahasianya adalah dengan keperkasaan dan kegagahannya serta wibawanya, rahasianya adalah beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Nah, kalau kita bisa mengambil rahasianya di situ, maka Rasulullah SAW diwajibkan untuk qiyamul lail itu dalam rangka untuk membangun kepribadian dan jiwa yang kokoh. Karena kalau mampu menaklukkan waktu malam, insya Allah dia akan mampu menaklukkan di siang harinya. Ya, maka dengan demikian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi SAW, mana ngecilin? Saya kecilin dulu. Memulai dakwahnya di Mekah selama 3 tahun dengan sir. Kemudian beliau lanjutkan dengan jahar di sisa waktu selama 13 tahun di Mekah. Kemudian beliau memulai dakwahnya pertama kali dengan orang yang paling dekat, istri beliau sendiri, kemudian anak-anaknya, kemudian orang yang diasuh oleh beliau, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah yang awalnya diangkat menjadi anak, kemudian akhirnya dilepas karena dilarang untuk mengangkat anak. Jadi kalau antum mau mengasuh silakan, mengasuh aja. Kalau dalam kebiasaan kita anak angkat, tetapi sampai tidak dinasabkan dan tidak diakui sebagai anak yang nantinya berhak mendapatkan warisan, kemudian udah seperti manusia, seperti mahram yang lain biasa, maka itu kalau selama masih ada batasan-batasannya, maka itu tidak masalah, silakan aja untuk diangkat. Kalau istilah anak angkat di kita gitu kan ya. Tapi kalau anak angkatnya sudah sampai diangkat, dinasabkan, dianggap sebagai ahli waris, maka itu tidak boleh. Tidak semua yang memiliki hubungan darah aja bisa menjadi ahli waris. Apalagi orang yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali tidak bisa menjadi ahli waris. Bahkan orang di luar ahli waris hanya bisa diberikan wasiat dari hartanya orang yang meninggal. Dia mewasiatkan nih, harta saya berikan kepada fulan misalkan, di luar ahli warisnya. Itu maksimal cuman 1/3 dari hartanya. Misalnya ada orang mau meninggal, dia berwasiat, dia memiliki harta misalkan berapa? 1 triliun. Asetnya, kekayaannya. Antum gak pernah dihitung? Kan suka dihitung itu orang-orang yang kita kenal itu, aset menteri, asetnya dihitung berapa T. Kalau zakat masya Allah 2,5%. Oh, masya Allah. Iya.
Pak Prabowo kalau zakat, wow berapa? Kan kemarin habis ada itu kan, apa namanya, calon presiden berapa gitu kan, kekayaannya kan, dihitung kan. Yang paling kaya siapa? Prabowo kan. Yang kedua Ganjar, ketiga Anies kan gitu. Misalkan Pak Prabowo ini kalau misalkan hartanya itu dizakati 2,5% berapa? Belum menteri yang lain, Pak Erik, kemudian Pak Sandiaga, selain menteri mereka pengusaha 2,5%. Besar banget. Ya, jadi cuman sepertiganya boleh diwasiatkan. Lebih dari sepertiga nggak boleh. Seandainya yang berwasiat sudah terlanjur mengatakan setengah dari hartanya diberikan kepada orang yang dia wasiati, maka nanti ahli waris diwajibkan untuk membatalkan sisa dari sepertiga. Paham ya? Yang diberikan hanya sepertiga. Ya. Adapun selebihnya kembali kepada ahli waris. Afwan nih, antum tahu nggak orang-orang yang mendapatkan warisan? Nggak tahu. Harus belajar biar nggak salah. Orang yang mendapatkan warisan itu siapa? Ada. Tidak semuanya mendapatkan warisan. Ada yang mendapatkan warisan ditentukan setengah, 1/4, 1/8, ada yang 1/3, ada yang 1/6, ada yang 2/3, ada yang ditentukan, ada yang tidak ditentukan. Anak laki-laki itu tidak pernah ditentukan warisannya berapa. Anak laki-laki itu hanya mendapatkan sisa. Ada orang meninggal, punya istri, punya ibu, punya bapak, punya anak laki-laki. Maka istrinya mendapatkan berapa? 1/8. Ibunya dapat berapa? 1/6. Bapaknya dapat berapa? 1/6. Anaknya sisa. Ya, sisa. Ya namanya sisa, kadang banyak, kadang sedikit. Kapan disebut perempuan mendapatkan separuh dari laki-laki? Padahal tadi ibu perempuan kan? 1/6. Iya tuh, istri 1/8. Kapan seorang perempuan mendapatkan separuh dari laki-laki? Ketika tadi ada ibu, ada bapak, ada istri, ada anak laki-laki, dan ada anak perempuan. Nah, anak perempuan tadi mendapatkan separuh dari yang didapatkan oleh anak laki-laki. Tergantung sisanya berapa. Nah, sisa itu seandainya bisa dibagi tiga, 2/3 untuk siapa? Anak laki-laki, 1/3 untuk anak perempuan. Maka dia separuhnya laki-laki, itu yang dimaksud. Bukan kok semua perempuan mendapatkan separuh dari laki-laki, enggak. Bahkan anak perempuan itu bisa mendapatkan 2/3 jika yang ditinggalkan, ya, yang ditinggalkan cuma anak perempuan tunggal. 2/3. Ya, 2/3 apa setengah? Anak ragu nih, antara setengah atau 2/3. Ya, setengah kalau nggak salah. Setengah. Anak perempuan mendapatkan setengah. Kalau 2 perempuan mendapatkan 2/3. Gitu. Ya, kalau anak 1 perempuan setengah. Kalau anak perempuannya lebih dari 1, 2 dan sebagainya, 2/3 bareng-bareng. Ya, jadi jangan salah persepsi. Perempuan mendapatkan setengah dari laki-laki. Walidzakari mithlu hadzil untsayain. Enggak di semua tempat, enggak di semua posisi. Dalam posisi itu aja. Gitu. Ya. Kemudian ya, beliau keluar berdakwah ke orang-orang yang ada di sekitar beliau, dan beliau mulai dari orang yang dipercaya. Siapa tadi? Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun juga ikut berdakwah, mengajak orang-orang untuk masuk Islam, dan masuk Islamlah banyak orang ya di situ, yang selanjutnya disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, dan mereka juga dijamin oleh Nabi SAW untuk masuk surga. Insya Allah di pertemuan yang akan datang ini kita akan membahas tentang ini ya, dakwah bil jahr. Nih, ya. Mulai dakwah bil jahr. Kemudian habis itu ya kita lanjut ke Fatrah Makkah, masih tentang Makkah.
dan insya Allah nanti kalau Allah memberikan waktu kepada kita dan umur yang panjang, kita lanjut ke periode Madinah. Ya, saya rasa sampai di situ ya yang bisa Ana sampaikan, dan waktu Isya sudah tiba. Tadi untuk melanjutkan sedikit saja untuk menyempurnakan, juga memberikan sebuah kesimpulan. Semoga apa yang kita pelajari di sore hari ini mendapatkan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, dan bisa kita jadikan sebagai acuan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mempelajari sirah bukan sekedar berbicara cerita, tetapi kita mempelajari sirah adalah semata-mata bagaimana kita mengikuti ya dakwah Nabi SAW. Begitu juga para sahabat Nabi SAW yang di situ membersamai Rasul SAW di dalam berdakwah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, murni dari kekurangan saya sendiri, dan sekaligus saya rujuk apabila ada kesalahan yang sudah saya sampaikan ya. Dengan ini saya mengatakan rujuk untuk menerima yang benar apabila ada yang mengingatkan dari kesalahan yang saya ada pada saat ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.